Otorita IKN teken MOU dengan 3 perusahaan teknologi dunia. Otorita Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara menandatangani nota kesepahaman, MOU, dengan 3 perusahaan teknologi dunia di Silicon Valley, San Francisco, Amerika Serikat, Senin 13 November waktu AS. 3 perusahaan teknologi tersebut adalah Cisco, Autodesk, dan Environmental Systems Research Institute, ESRI. Penandatanganan MOU disaksikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono. Dalam sambutannya, Bambang mengatakan penandatanganan MOU ini adalah peristiwa bersejarah bagi sebuah pembangunan sebuah kota. Bukan kota biasa, tapi kota yang jadi ibu kota negara Republik Indonesia. Bukan cuma ibu kota, tapi juga ibu kota yang berkelanjutan, kata Bambang. Ia mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi perusahaan-perusahaan raksasa dunia tersebut untuk bersama-sama membangun Nusantara. MOU ditandatangani oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Muhammad Ali Brawi. Dari Cisco yang mewakili adalah Vice President Engineering Sustainability Office Denise Lie, Autodesk diwakili Alison Rose selaku Senior Director Government Affairs and Public Policy, dan ESRI diwakili oleh Dean Anglides selaku Director of Global Business Development. Cisco adalah perusahaan yang mengembangkan dan memproduksi perangkat jaringan, telekomunikasi, dan penyediaan layanan solusi teknologi. Di IKN nantinya, Cisco akan berpartisipasi dalam instalasi perangkat kota cerdas seperti pengembangan jaringan teknologi sensor dan Internet of Things, IoT, bagi pengumpulan, pengiriman dan pemanfaatan data dan informasi di lapangan. Pengembangan sarana dan prasarana teknologi jaringan konektivitas ini akan bermanfaat bagi berbagai solusi teknologi cerdas seperti pengelolaan air dan energi, manajemen transportasi, bangunan pintar, dan pengelolaan kota. Sementara Autodesk adalah perusahaan yang memproduksi berbagai perangkat lunak dan menyediakan layanan solusi digital. Solusi Autodesk digunakan untuk perancangan, pembangunan, dan pengoperasian proyek infrastruktur. Autodesk akan berpartisipasi dalam membantu dalam merancang kota yang layak huni dan dicintai. Teknologi Autodesk akan membantu peningkatan kinerja perencanaan kota melalui visualisasi, optimasi, dan simulasi perencanaan gedung, ruang publik, dan infrastruktur yang meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan proyek pembangunan. ESRI adalah perusahaan perangkat lunak berbasis sistem informasi geospasial. ESRI akan berpartisipasi dalam mengembangkan teknologi analitik berbasis spasial. Teknologi tersebut dimanfaatkan di IKN bisa digunakan untuk pemetaan, pemantauan, penginderaan jauh, dan pengelolaan data spasial. Teknologi informasi geospasial dapat membantu dalam perencanaan tata ruang dan pertanahan IKN. Pemanfaatan data dan informasi geospasial ini dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti air, hutan, satwa liar, dan biodiversitas, hingga mitigasi risiko bencana. Ali Brawi mengatakan bukan cuma perusahaan-perusahaan ini yang menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan IKN. Sejumlah perusahaan lain juga akan menjalin kerjasama dengan otorita IKN untuk membangun Nusantara jadi ibu kota baru. Bukan cuma dari Amerika Serikat, tapi juga dari Korea Selatan dan Cina, kata Ali. Kementerian PUPR, peluang investasi perumahan di IKN Nusantara besar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengungkapkan peluang investasi perumahan di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara besar. Pemerintah sangat membuka peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kebutuhan rumah di IKN sangat besar karena pusat pemerintahan pindah ke sana diikuti dengan para aparatur sipil negara, ASN, dan petugas Hankam serta masyarakat umum, ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto di Jakarta, Senin.
Iwan menambahkan peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara, IKN, sangat prospektif. Hal ini dikarenakan kebutuhan rumah di IKN sesuai dengan Peraturan Presiden, Perpres 63/2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara sekitar 16.000 rumah. Pembangunan perumahan di IKN untuk tahap I dibangun sebanyak 2.500 unit dengan APBN dan 3.000 unit melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan dukungan kemudahan berusaha berupa insentif fiskal dan non-fiskal kepada investor di IKN sesuai dengan ketentuan PP 12 tahun 2023, yang meliputi insentif perpajakan, fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus, fasilitasi penyediaan lahan, dan fasilitasi sarana prasarana. Dalam pembangunan rumah dan berbagai sarana tersebut tentunya harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan yang ada. Hal itu sesuai dengan konsep pembangunan IKN yakni Smart and Green, ujar Iwan. Pemerintah tetap optimis bahwa sektor perumahan dan properti tetap tumbuh kuat dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur di IKN. Guna meningkatkan investasi di sektor properti di IKN, pemerintah juga terus menggandeng berbagai mitra kerja baik, asosiasi pengembang dan perbankan dengan berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan dan properti di Indonesia. Kementerian PUPR saat ini terlibat dalam rencana pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara melalui penyiapan sejumlah infrastruktur dasar. Pada sektor perumahan, Kementerian PUPR telah membangun hunian pekerja konstruksi, HPK, sebagai sarana hunian sementara yang dapat menampung hingga 16.000 pekerja konstruksi di IKN. Selain itu, juga membangun 36 unit rumah tapak jabatan menteri, RTJM, dan segera memulai pembangunan rumah susun bagi ASN, TNI dan Polri di zona kawasan inti pusat pemerintahan, HIP, IKN. Pelaku usaha properti dapat ikut berkontribusi secara aktif bukan hanya dalam membangun rumah, tetapi juga membangun berbagai fasilitas pendukung lainnya sehingga lebih terwujud sebuah ekosistem perkotaan yang lebih inklusif. Hal ini merupakan kesempatan emas dalam pembangunan properti di IKN dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Riset sebut permintaan properti di kawasan IKN semakin meningkat. Berdasarkan hasil riset dari perusahaan teknologi real estate 99 Group, permintaan properti di beberapa kota di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, semakin meningkat. Head of Research 99 Group Marissa Jaya menyampaikan bahwa permintaan properti di dua kota terdekat dari IKN, yakni Balikpapan dan Samarinda masing-masing mengalami peningkatan sebesar 57% dan 1% secara year-to-date, YTD, hingga September 2023. Ini kita coba lihat dari dua kota terdekat di IKN ya, Balikpapan dan Samarinda. Nah, kalau untuk Balikpapan dan Samarinda, year-to-date dari Januari sampai September, pertumbuhan permintaan di Balikpapan itu sebesar 57% dan Samarinda 1%, kata Marissa melalui keterangan resmi di Jakarta, Minggu. Sedangkan di daerah lain seperti Berau, Bontang, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur permintaannya masih di bawah 1%. Marissa menilai tren permintaan properti di kota-kota kawasan IKN tersebut masih cenderung fluktuatif setiap bulannya. Hasil riset juga mencatatkan pertumbuhan permintaan properti di Balikpapan secara tahunan, year-on-year, year-on-year, tercatat sebesar 149,8% dan Samarinda sebesar 28,7%. Lebih lanjut, jika dilihat dari preferensi berdasarkan tipe properti, kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan mencatatkan pencarian yang tinggi untuk rumah tapak, masing-masing sebesar 48,1% dan 59,4%. Selain dua kota besar itu, terdapat kota-kota lain dengan proporsi permintaan rumah tapak yang tinggi seperti Bontang sebesar 60%, dan Kutai Timur sebesar 33,3%.
Jika dibandingkan dengan kota besar lain di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya, permintaan ruko di Kalimantan Timur cukup tinggi. Hal tersebut juga dipengaruhi karena banyak kawasan yang masih berkembang dan umumnya memanfaatkan ruko untuk berbagai kegiatan komersial, seperti dijadikan kantor, ruang usaha, bahkan perhotelan, jelas Marisa. Marisa menambahkan, beberapa area lain yang mencatatkan permintaan paling kecil terhadap rumah tapak, namun memiliki minat tertinggi di tanah atau lahan kosong adalah Penajam Pasir Utara yang tercatat sebesar 88%, Kutai Kartanegara sebesar 86,7% dan Berau 62,9%.